Rekan RKN, kita ketemu lagi di update bersama saya Jerry Sumampo. Kali ini kita akan bicara atau bercakap-cakap tentang sukses pemilu 2024. Nah, sudah hadir bersama saya di studio hari ini seorang yang sudah mumpuni dalam urusan kepemiluan. Karena beliau pernah menjadi anggota Bawaslu dan sekarang mengelola sebuah perguruan tinggi sebagai rektor. Daniel Sukron. Selamat datang Bung Daniel. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih. Apa kabar nih? Alhamdulillah sehat lah ya. Iya, rektor di Institut Teknologi dan Bisnis Bogor ya. Visi Nusantara. Iya, Visi Nusantara, ITB Bogor, Visi Nusantara. Ini sebuah perguruan tinggi baru ya, yang didedikasikan untuk pengembangan kewirausahaan, bisnis dan teknologi, kira-kira begitu ya. Oke, tapi kita nggak akan bicara tentang ITB Vinus Bogor ini. Kita akan bicara tentang pemilu 2024. Sebagaimana kita tahu, KPU dan Bawaslu sudah dilantik ya, yang baru ya, sudah dilantik oleh Presiden pada tanggal 12 yang lalu. Kemudian sudah ada serangkaian kegiatan dan pertemuan-pertemuan yang mereka lakukan dalam rangka mempersiapkan dan memastikan pelaksanaan pemilu 2024. Masih sekitar 2 tahun lagi ya. Tanggalnya sih sudah ditentukan ya. 14 Februari 2024 untuk pemilunya dan 27 November untuk pemilihan atau pilkada. Nah, ini pemilu 2024 gitu. Kalau kita bicara tentang bagaimana mensukseskan pemilu, kita ini langsung aja ini. Karena sudah banyak percakapan tentang pemilu. Mungkin yang penting kita adalah bagaimana memikirkan supaya pemilu sukses, gitu ya. Nah, pengalaman Mas Daniel di masa lalu itu, ya, ketika menjadi penyelenggara pemilu sebagai anggota Bawaslu RI, itu apa kira-kira semacam kiat-kiatnya lah ya, atau apa hal-hal yang perlu kita perhatikan untuk pemilu yang sukses? Gitu. Iya, itu pertanyaan standar tapi sulit ini. Iya, karena kita tahu sendiri kan, menjadi pemilu buat kita ini kan pemilu yang kesekian kalinya ya. Betul, setelah reformasi. Bahkan kita mengalami masa-masa pada Orde Baru kan beberapa saat lah ya. Jadi poinnya sebenarnya yang 2024 ini apa yang bisa kita manai buat kita sendiri sebenarnya. Ya, itu yang penting. Dari situ kita baru bisa mengukur kesuksesan. Karena kalau kesuksesan secara normatif dan normal sebenarnya teknis saja ya, gitu ya. Teknis dan kukira kalau lihat kapasitas dan figur yang baru dilantik kemarin itu kan bukan figur yang tiba-tiba. Betul. Beda dengan kita pada ya 99, 2004, 2009 itu mungkin periode-periode awal yang orang belum punya standar ya menjadi anggota penyelenggara pemilu itu seperti apa. Kalau yang sekarang ini kan seperti berjalan seperti ibarat rel lokomotif itu sudah tracknya sudah dibuat dan dari situ saya kira orang-orangnya juga linear betul ya sekarang ini ya, karena kecuali satu orang mungkin ya dari pegiat pemilu ada Agus Melas di KPU ya. Selebihnya kan kawan-kawan yang dia sudah bergiat dari daerah. Dari sisi itu sebenarnya saya tidak terlalu khawatir, justru problem buat saya sendiri sebenarnya bagaimana kita memaknai 2024 ini dalam konteks kesuksesan yang bisa memberikan perbedaan dari pemilu ke pemilu. Iya. Karena kita bisa tahu misalnya pengalaman kita sendiri sebenarnya saya tidak pernah di BIMTEK, kemudian tidak pernah mengikuti pelatihan secara formal menjadi penyelenggara pemilu, bahkan tidak pernah berhubungan dengan APBN sama sekali ya. Artinya dulu sebelum menjadi anggota Bawaslu ya? Saya mau merefleksikan itu karena ya setelah masuk dihadapkan dengan lingkungan pekerjaan dan
habitnya memang sudah tercipta, ya kita tinggal melanjutkan. Nah, justru soal kesuksesan yang mau dibangun ini kita berpikir yang agak lebih dalam, tajam, karena ini sudah masuk ke tahun ke pemilu yang ke-6 sejak setelah 99. Ya, 99 ya. Setelah Artinya 98 kita ya. mau ke 30 tahun setelah itu, dan ya kalau kita manai rutinitas ini agak membosankan buat saya. Iya, iya. Makanya dari Bung Jerry sendiri, kukira pertanyaan itu sangat standar, dan karena itu maka kita menantang kepada teman-teman yang sekarang ini, apa yang mereka akan jadikan semacam distintif ya, perbedaan pemilu, karena mereka bukan orang lain, mereka kawan-kawan kita semuanya. Nah, itu kan ada di tangan-tangan yang sekarang ini, baik KPU ataupun Bawaslu, dan poin itu sebenarnya kita menunggu, karena diskusi dan macam-macamnya saya kira ibarat permainan ini kita sudah sangat familiar lah. Iya. Nah, gini Mas Daniel, menarik sebetulnya bagaimana kita mendorong ya dan mengharapkan teman-teman ini itu ya bisa menghadirkan sebuah pemilu yang berbeda. Nah, dalam konteks itu sebetulnya meskipun apa yang tadi saya tanyakan itu standar ya, tapi bagi saya itu penting. Kenapa? Karena kita harus mulai mendorong percakapan tentang pemilu sejak sekarang ini, masih jauh ya, menjadi percakapan yang sifatnya lebih kualitatif. Makanya saya setuju yang tadi yang tadi Anda kemukakan, bahwa suksesnya pemilu itu sebetulnya ketika dia membuat sesuatu yang berbeda gitu. Tidak sekedar menjalankan atau melakukan apa yang sudah kita berkali-kali lakukan, termasuk dengan penyelenggara pemilu ya. Makanya tema sukses pemilu 2024 itu harus kita bicara sejak sekarang. Dan karena itu undang-undangnya masih yang sama. Betul. Undang-undang kedua, teman-teman juga bukan orang yang sama sekali baru ya. Sekali baru, bahkan ya, artinya mereka yang dulu juga sudah melaksanakan itu sesuai dengan undang-undang yang sama. Mungkin kalau saya mau mau ciptakan semacam challenge buat pemilu 2024 dalam konteks geopolitik yang lebih luas sebenarnya. Ya, ke depan kan mungkin ada beberapa pandangan bahwa Indonesia ini akan tumbuh menjadi negara terbesar, ekonomi kesekian, kemudian dari sisi regional dia akan memimpin. Nah, kalau diletakkan pemilu 2024 dalam konteks bagaimana ini membangun kohesivitas dan kualitas pemilu yang bisa para calon-calon pemimpin ini berpikir panjang, ini saya kira lebih bagus, sehingga nanti KPU dan Bawaslu itu hanya memfasilitasi gagasan-gagasan yang cerdas, yang bagus dari anak-anak muda kita misalnya. Mungkin para orang-orang tua kita juga berharap ke sana. Bayangkan kalau hari ini ya terjadi semacam pergeseran tatanan global, misalnya dalam konteks kawasan, bahkan dalam konteks politik kawasan lah, politik ke globalnya, itu Indonesia mau ngapain ini? Kayaknya dia sibuk sendiri. Padahal kan kalau meletakkan ada transisi kekuasaan, ya KPU Bawaslu memfasilitasi. Nah, fokusnya kepada konten yang dihadirkan dari peserta. Nah, peserta besok ini kan ada DPR-nya, ada presiden dan wakil presiden. Tapi dan sebelum lanjut ke sana ya, sebetulnya menarik kalau mau menempatkan pemilu itu di masa depan dalam konteks tadi yang Anda sebut sebagai geopolitik ya. Nah, tapi kan ada wacana kuat ya, atau ada opini kuat yang dibangun ya, atau yang sekarang berkembang terus-menerus sebetulnya tentang 2024 itu menjadi pemilu yang sulit gitu. Nah, Anda setuju nggak dengan kata-kata seperti itu, bahwa pemilu itu kok jadi begitu rumit ya, sehingga ketika kita melaksanakan pemilu kita berpikir panjang ya, seolah-olah kita mengorbankan investasi, kita spend uang banyak gitu ya, dan itu tidak katakanlah tidak selaras ya dengan
yang tadi Anda sebut, kalau kita mau menempatkan Indonesia itu dalam peta peta politik kawasan ya, katakanlah kawasan Asia Tenggara atau kawasan Asia secara lebih luas gitu. Ya, kalau kita akan ke sana, perubahannya kan tidak muncul. Undang-undangnya tetap sama, penganggarannya juga tetap sama. Kita tahu di zaman saya sendiri saja itu sudah hampir 80 triliun total kan. Saya saat itu di Bawaslu hampir 3 triliun anggaran karena kabupaten belum ada permanen, KPU sudah hampir 70 triliun. Iya, sekarang jadi, lebih angka-angka ini kan sebenarnya harus dideretkan dulu baru kita bisa membaca lebih luas. Kalau itu bagian dari ini tantangan kerumitan. Saya kira perencanaan pembangunan harus gagal kalau memang pemilu tidak berlangsung. Tapi maksud saya begini, kalau kita tetap bagi saya ya, kalau kita tetap mewacanakan pemilu itu rumit gitu ya, ini akan jadi beban kita untuk masuk kepada persaingan dengan negara-negara tetangga, dengan kawasan itu maksud saya sebetulnya. Makanya tadi saya tanya, Anda setuju nggak dengan pernyataan atau dengan opini yang dibangun sekarang ini bahwa pemilu ini rumit sekali gitu. Kan mestinya dia jadi sesuatu yang sehari-hari sehingga kita berpemilu, tapi kita juga sedang menyiapkan bangsa ini untuk bersaing dengan negara-negara yang ada di kawasan sekitar kita ini gitu. Ya, diakui sih memang ini pemilu yang nampaknya bobot kolosalnya itu besar sekali. Ya tapi di 2019 kita sudah mengalami itu kan. Bahkan sejak pemilu di Indonesia reformasi itu sudah paling rumit. Ya, saya memang kira sistemnya, kerumitan itu bawaan dari besar volume Indonesia saja. Memang kalau kita sorot yang lebih kualitatif, misalnya soal praktek pasca pemilu ini yang membuat rumit. Apalagi ruang publik kita kan hari ini ya, misalnya agak tanda petik agak pengap dan agak polusinya sangat terasa ya. Nah itu dimaknai dari sisi teknis, kukira yaitu KPU dan Bawaslu memang harus membuat skema yang cocok untuk meminimalkan besok isu-isu politik ini bukan isu-isu yang ya brutal, kotor dan macam-macam. Saya kira di situ. Tapi itu kan juga relasinya dengan kualitas peserta pemilu. Oleh karena itu tidak ada yang rumit buat saya melihat dari sisi itu, kecuali memang ada variabel baru. Nah, variabel barunya yang jujur dari sisi ini saya juga refleksi, apakah masyarakat kita ini sudah sangat kritis atau over bahkan sehingga dia tidak mampu menangkap bahasan-perbahasan, dan ini juga dipicu dari statement para pemuka opini juga yang kadang tidak terkendali sehingga tidak dapat esensinya apa yang sebenarnya kita bicarakan itu. Misalnya soal dapat hebohnya doang kan, berpolemik doang tapi tidak dapat maknanya gitu ya. Kayak seperti ini media sosial yang viral suka dengan aspek-aspek yang entertain yang kontroversi yang sensasional. Semakin kontroversi semakin disukai. Dan itu sebenarnya kalau dalam konteks pemilu yang punya reels tersendiri, kukira memang kita hindari itu karena kan ada banyak hal yang ingin disampaikan bahwa pemilu ini bukan hura-hura sebenarnya. Dan satu hal lagi yang dari dulu sebenarnya kan saya juga berpikiran partai politik kita ini kan partai yang tidak menjadi partai politik sebenarnya, karena dia partai yang tidak menjadi partai politik yang sebenarnya. Ya maksudnya apa ini? Karena dia menyediakan jalan, menyediakan perahu kereta kepada orang, dan orang itu dipilih oleh rakyat, dan kemudian dia tidak mampu mendisiplinkan orang ini. Jadi tidak nampak ideologi yang muncul dari partai per partai. Kalau kita buka semua, hampir tidak ada yang menarik dari partai politik karena apa perbedaan dari masing-masingnya, kecuali soal-soal yang hari ini kita nampak penuh dengan kabut ya. Kabut misalnya dari sisi ke depan Indonesia ini mau keluar kemana sih sebenarnya, apakah dia akan menjadi ini, itu tidak nampak perbincangan itu. Meskipun ini juga harus disadari dalam konteks tertentu,
ini sudah dilalui, misalnya dengan suara terbanyak. Nah, di situ saya kira yang aspek yang esensial, karena kalau secara teknisnya kita udah clear, kira ini akan sanggup dilewati. Ya, jadi ya saya juga yakin itu ya, bahwa soal-soal teknis itu bukan soal yang rumit lagi ya, karena itu sebetulnya mengopinikan kerumitan pemilu karena hal-hal teknis, ada 5 kotak suara, ya itu nggak produktif ya. Enggak. Malah makin membuat sebetulnya pemilu kita ini dimaknai dalam konteks kekhawatiran dan kecurigaan tentang macam-macam. Nah, tapi saya mau melihat begini. Tadi Anda sebut tentang banyak hal yang kalau kita lihat dalam pelaksanaan pemilu kita itu hampir tidak disentuh katakanlah oleh penyelenggara. Ada sentuhan-sentuhan sih, tapi di permukaan aja. Nah, ya katakanlah ini kesimpulan saya ya. Saya nggak tahu Anda punya kesimpulan seperti itu ketika dulu melakukan menjadi penyelenggara. Tapi pertanyaan saya begini, bisa nggak sih gitu ya penyelenggara pemilu gitu ya, dia keluar dari soal-soal yang sifatnya lebih teknis gitu ya, untuk fokus kepada yang tadi ini. Gitu ya, membuka wacana untuk keterlibatan masyarakat yang lebih kritis, lebih rasional dan lebih bijak gitu ya. Itu bisa nggak gitu? Sangat bisa. Sangat bisa ya. Sangat bisa. Karena struktur yang hari ini kita dapati ini kan struktur yang sudah sangat established. Ya, iya. Kesekretariatan jenderal di 2 lembaga ini kan sudah sangat settle. Jadi kalau ada pemisahan urusan teknis dan urusan gagasan itu clear di ruang-ruang pleno mereka, gue kira urusan besok ukuran kotak suara ini 5 kali 6 apa pentingnya itu disampaikan oleh komisioner. Nggak ada penting-pentingnya itu. Ini soal kardus, soal macam-macam. Kukira itu kan cukup dengan sekretariatan jenderal saja. Kan itu kan tidak esensial. Bahwa ada ada efisiensi misalnya, yaitu soal efisiensi yang perlu didorong oleh komisionernya. Dengan ini akan menyumbang sekian, bahwa urusan teknis ya silakan berjalan. Ya, artinya itu memang tidak menjadi problem serius dalam pemilu kita kan. Bahwa ada misalnya dulu ya 2019 kita berdebat soal ini kotak suara ini dari kardus sampai kita coba ya kuat ini didudukin, dinaikin kuat gitu ya. Apa pentingnya? Nah, tapi faktanya dalam pelaksanaan teknis praktisnya itu kita nggak mendengar ada problem terkait dengan itu kan. Untuk apa kita menghabiskan banyak waktu untuk bicara tentang yang begitu-begitu ya. Nah, sampai eksentriknya itu komisioner kemudian secara demonstratif kemudian aku bilang tidak di situ pesannya, bahwa itu penting iya, tapi kan tidak harus komisioner semua. Dia ambil peran-peran tadi yang kita bilang partisipatif, ambil gagasan yang besar. Ruang-ruang peserta pemilu, partai-partai politik didengarkan suaranya, maunya apa sih mereka itu. Forum-forum seperti konsultasi publik, peraturan itu dibuat lebih baik, ada dokumen, sehingga betul-betul orang itu, karena ini bukan publik yang lebih luas, ini kan orang-orang yang terhubung terus, apalagi ada skema pengawasan dari DPR juga dan macam-macam. Kukira kalau sajian menu yang dari KPU Bawaslu itu masih seperti itu ya, cantik dan itu memikat, akan dilahap juga, dinikmati oleh para. Tapi kalau KPU Bawaslu menyajikan tema-tema yang garing atau apa ya, yang lain juga nggak mau berpikir kan. Ya, sebetulnya hal-hal teknis begitu kan sekarang dipermudah dengan penggunaan teknologi ya. Jadi semua mekanisme teknis begitu sebenarnya pakai media sosial aja, bikin videonya gitu ya, lalu yang singkat, lalu orang bisa download dan dia bisa belajar langsung dengan itu dari gadget mereka masing-masing gitu kan. Kekhawatiran saya, kawan-kawan KPU Bawaslu sekarang ini terlena dengan glorifikasi bahwa mereka tuh orang yang bukan
orang yang baru, teman-temannya banyak, relasi dengan DPR bagus. Ya memang mestinya begitulah. Betul. Dan dia jadi dengan pemerintah juga terjalin. Ini yang belum muncul kan mau kemana? Apa yang dibangun itu? Ini kita menunggu juga sebenarnya. Karena saya punya refleksi begini, Bung Jerry. Kita kan 97 pemilu terakhir Orde Baru, ya dievaluasi masuk 99. Itu pemilu yang dilaksanakan gotong royong antara pemerintah dan partai politik. Iya, 99. Kemudian 2004 mulai ada KPU yang permanen. Panwasnya dibentuk oleh KPU. Nah, 2009 KPU dan Bawaslu sudah permanen. Iya. Berikutnya begitu. Dan kita menjadi aktor dan saksi yang mengikuti terus-menerus. Betul. Aku sama dirimu berjalan mengikuti itu semua. Tapi ada nuansa yang berbeda-beda. Saya ingat misalnya 2009 masyarakat sipil itu hampir membangun jarak. Berjarak sama sekali dengan dua kelembagaan. Iya, penyelenggara pemilu ya. Betul. Waktu itu belum ada DKPP juga. Belum ada yang permanen. 2014 itu mulai dibangun karena Tom and Jerry itu muncul di tahun 2009. Iya, antara KPU dan Bawaslu. Bawaslu. Waktu itu masih Panwas kalau nggak salah. Ya. Sudah Bawaslu. Sudah Bawaslu karena Anda jadi anggota setelah itu ya. Iya, setelah itu. Kemudian dibangun perbaikan, ada tripartit saat itu misalnya DKPP-nya masih ada Pak Jimli, dibangun kohesivitas. Nah, yang kemarin kukira kemarin ini ada suasana yang sifatnya apatis dari kelompok-kelompok sipil yang melihat ya sudah dibiarkan saja misalkan begitu. Ya karena dua ini berantem terus Tom and Jerry, tiga malah. Iya tiga, ini jadi tiga. KPU, Bawaslu ini kayaknya ada masalah di antara mereka. Ya karena masyarakat sipilnya juga membiarkan tanda petik itu. Nah hari ini masih baru, mumpung baru saya mau menyampaikan 2024 bergantung kepada relasi yang nampaknya ini sudah sangat ideal. Kalau saya bilang sih ya semacam the dream team lah kalau dilihat yang seperti sekarang. Cuman kita jangan kasih cek kosong sama teman-teman. Betul, jangan sampai itu tadi ya terbuai dengan apresiasi, pujian dan. Lu hari ini kalau kita lihat pilihan ketua itu smooth sekali. Ya. Setelah dilantik sehari, kemudian mereka memilih ketua. Kemarin berlarut-larut itu. Sebelumnya kan, ini tidak ada apa sudah. Tidak ada. Tapi bukannya itu baik? Sangat baik. Bahkan ini menjadi agak tanda petik terlalu mulus ini ya, terlalu lancar. Ini ada apa kan kira-kira? Ini di luar apa dia berbeda dengan yang lalu-lalu ya. Betul. Di luar kebiasaan itu. Ada malah begitu ya. Kita makin kalau mulus begini nih. Karena problem yang tadi misalnya soal kualitas ini belum muncul ya. Kita berharap beberapa waktu ke depan sampai peraturan tentang tahapan instrumen-instrumen yang lain ini akan terlihat apakah mereka akan memaknai stat yang mulus ini sebagai satu modal atau malah ya nampak seperti terlena. Kalau terlena ya khawatir. Ya, itu memang belum bisa kita nilai sekarang belum bisa kita nilai. Tetapi yang bisa kita pastikan Indonesia dengan 2024 ada pergantian kepemimpinan nasional, situasi globalnya sudah berubah. Berarti kita membutuhkan kekuatan nasional yang lebih powerful untuk ya Indonesia tidak menjadi objek dari pertarungan yang besar. Kira-kira begitu. Ya, itu yang menarik seperti yang Anda katakan tadi ya, bahwa kita melihat ada tanda-tanda baik ya, sesuatu yang sebetulnya sejak dulu juga kita sarankan dan kita dorong ya, karena kita melihat kalau relasinya nggak sehat ya, relasi kalau ada rivalitas seolah-olah ya, itu akan membuat masalah sebetulnya, karena mereka sebagai penyelenggara pemilu yang mestinya memperlancar pemilu malah memicu polemik dan kontroversi yang tidak sehat ya, dan tidak strategis dan produktif di publik itu. Nah, tapi begini Bung Daniel, tadi di awal Anda menyebut soal bagaimana mendorong ya KPU Bawaslu baru sekarang itu membuat sesuatu yang berbeda gitu ya dalam pemilu kita kali ini, supaya pemilu kita itu memang menjadi sesuatu yang tidak
rumit ya dalam bayangan sebagaimana dibayangkan banyak orang, tapi menyenangkan dan punya makna yang lebih substantif. Kan itu sebetulnya maunya ya, dalam kerangka ya tidak hanya memperkuat demokrasi kita, tapi yang jauh lebih penting sebetulnya adalah itu tadi, membuat kita mampu untuk leading di di kawasan. Ya, bersama-sama atau di depan negara-negara lain yang ada di kawasan Asia paling tidak. Nah, maksudnya yang Anda bayangkan tentang apa yang berbeda yang bisa mereka sajikan itu seperti apa? Ya, apakah pemilu bisa jadi ajang konsensus? Menyatukan keragaman gagasan, samping juga mereka firm terhadap suara-suara yang mewakili dirinya. Kan perjuangannya di situ. Jadi tantangannya itu bukan lagi ajang pecah belah. Ya, itu tantangannya adalah bagaimana menghilangkan atau meminimalisasi polarisasi ya, yang polarisasi biasanya dalam konteks agenda politik pasti karena partai politik berpolitik. Tapi polarisasi yang tidak produktif, misalnya pro kontra terhadap satu calon dan calon lain yang kemudian saling ledek-ledekan tanpa substansi yang kuat gitu ya, yang kemudian itu berhubungan nggak dengan penyelenggara pemilu? Saya kira berhubungan. Kalau kawan-kawan itu yang mau saya tanya, bagaimana penyelenggara pemilu masuk lebih dalam di isu-isu kayak begini nih? Karena pada dasarnya undang-undang pemilu kita ini kan sudah mengatur semuanya. Yeah. Bahkan dalam kerangka pemidanaan itu sudah jelas dilarang menghina, dilarang menghasut, dilarang macam-macam. Semuanya sudah ada. Tetapi kan ini kayak action yang harus dibangun bagaimana. Nah, satu hal memang yang seolah-olah pendidikan politik dan pendidikan pemilu yang masuk ke relung para pemilih kita, ya rakyat Indonesia itu ini kayaknya seperti terputus. Mereka hanya disodori sesuatu yang nampaknya tidak. Ya kita lihat kita sudah 75 tahun sebagai sebuah bangsa, lebih lah bangsa yang merdeka. Tetapi kok ini kesekian waktu ini terus gontok-gontokan kira-kira. Apalagi besok dalam konteks pemilu. Nah, jalan keluar yang bagaimana? Nah, KPU sebagai regulator, Bawaslu sebagai kerja pengawas ini kan kukira itu betul-betul harus memikirkan yang begini ini. Yang seperti ini. Karena urusan bagaimana meraih dukungan pasti peserta pemilu yang berpikir. Bagaimana soal supporting system, pemerintah pasti akan berpikir. Bagaimana soal media yang bisa menyajikan entertainment dan visual pemilu yang keren atau tergantung teman-teman media. Tapi poinnya KPU Bawaslu menyumbang apa? Saya kira lebih ke soal membangun partisipasi, mendidik dan hal-hal yang tidak bersifat teknis tapi dia terasa gitu. Ingat, hierarki kelembagaan penyelenggara pemilu itu sifatnya komando ya, hierarkis ya. Iya, itu juga kadang-kadang jadi problem ya, karena seperti pengalaman yang lalu ya. Karena kalau salah di pusat, itu jadi salah semua ke bawah. Padahal di pusat itu juga kadang-kadang suka salah gitu. Dan itu satu. Kalau pendekatan struktural itu hierarkis terlalu kuat, memang upaya kritis ya, atau katakanlah ruang kritik itu khususnya di internal mereka itu menjadi parameternya kecil, sederhana, atau tidak ada malah. Bung, misalnya dalam konteks hierarkis ini, kalau ada perintah dari RI bahwa penyelenggara pemilu kantornya itu harus ramai 1x24 jam dengan kerja-kerja yang mencerdaskan. Tidak seperti jadi kuburan misalnya. Oh, jadi Anda mau mengatakan bahwa hierarkis ini sebetulnya bisa digunakan untuk kepentingan pasti yang itu kan bergantung kepalanya sebenarnya. Ya. Karena kalau kita melihat misalnya kantor-kantor
penyelenggara pemilu itu kan hanya ramai ketika terjadi tahapan. Ya, artinya bagaimana apa namanya, teman-teman di bawah itu didinamisir ya supaya lebih aktif, Lebih gitu aktif. Ya. Dan itu polisinya harus Bahkan dari pusat. relasi dengan pemerintah ini kan seperti apa, kompetisi ya, seperti bukan kompetisi, balapan. Kementerian Dalam Negeri dengan KPU lakukan sosialisasi sendiri-sendiri. Iya. Mana yang menjadi penyelenggara, mana yang support system. Ini kan harus selesai di atas dalam konteks koordinasi, dan di bawah karena di situ ada pemerintahan daerah, ada pemerintahan di desa, ada KPU sampai Bawaslu di tingkat desa, bahkan TPS. Ini kan harus segera selesai tatanannya sehingga semua pihak bisa terlibat tanpa ditinggalkan. Kukira pemerintah juga tidak mau kemudian mengambil peran signifikan karena dia paham dia fungsinya dalam bukan penyelenggara, tetapi kalau KPU Bawaslu juga tanda petik jaga image sehingga tidak mau membangun kolaborasi atau apa, ya dia akan dibiarkan sendiri dan akhirnya kantor-kantornya akan sepi. Ya, saya masih agak menarik bagi saya kalau kita mau menggeser katakanlah fokus teman-teman ini dari kebiasaan yang selama ini soal-soal teknis itu jadi begitu begitu mendapatkan porsi ya, seolah ya pemilu itu gitu, bahwa itu penting ya, tapi masa kita sudah sejak 99 melakukan itu kita nggak paham-paham gitu ya, atau masyarakat nggak paham-paham. Saya kira masyarakat paham aja tuh. Nah, tapi maksud saya begini, apa sih kendala yang paling serius ya, yang membuat penyelenggara pemilu KPU Bawaslu itu seolah-olah nggak bisa keluar dari situ? Pengalaman Anda gimana tuh? Apakah yang tadi disebutkan soal birokrasi gitu, atau soal kreativitas penyelenggara gitu ya, atau itu tadi jebakannya kalau mereka sudah mereka ini dari daerah sudah beberapa kali mungkin juga di daerah lalu ke pusat gitu ya, sehingga nggak ada kreativitasnya nggak muncul, lalu nggak ada challenge lagi gitu. Dia udah tahu sebetulnya pemilu ini jalannya seperti ini ya, dalam back mind mereka sudah ada itu, jadi tinggal tunggu tahapannya jalan, ya dia akan melakukan yang sama seperti yang dilakukan oleh bisnis yang dulu. Iya. Nah, tapi itu dia, ada nggak tantangan lain ya yang membuat mereka seolah-olah nggak bisa keluar dari situ? Karena orang-orang ini kan bukan orang-orang yang nggak paham juga bahwa yang mereka buat itu sebetulnya bagi mereka juga sudah membosankan gitu ya. Membosankan. Itu ya, itu semua itu. Itu dia, tapi membosankan tuh yang dinikmati kan gitu ya, karena berlomba-lomba ada di situ. Kita nggak tahu juga mau melakukan apa kira-kira ya, tapi karena gini, Bung Daniel, kalau kita lihat ya visi misi dari para anggota KPU Bawaslu sekarang dalam seleksi kemarin, terus terang aja saya nggak melihat ada yang baru. Oh gitu. Iya, saya mengikuti beberapa ya, lalu saya berdiskusi dengan beberapa di antara mereka, sebagian besar di antara mereka, saya nggak melihat ada yang baru. Nah, kita memang optimis pemilu oke lah, dia akan terjadi lancar, sukses, tapi itu tadi ada nggak sih sesuatu yang baru gitu ya, yang membuat kita ini lebih menarik dan lebih menyenangkan ngikutin pemilu ini loh? Kalau kita ngobrol ya, saya misalnya dengan beberapa teman, ya mungkin Bung Jerry juga sempat ingat. Iya. Kalau kemarin beberapa event nasional, regional, bahkan internasional. Bahkan terakhir tuh GP Moto ya, Mandalika atau apa itu? MotoGP. Masih ingat GP. Itu hanya event olahraga. Tetapi kemudian ininya gaungnya bahkan dukungannya itu luar biasa. Hampir kira-kira itu semua hambatan itu akan ditraktor lah kira-kira. Tidak boleh ada hambatan sama sekali. Ini harus dibuat ramai.
Ini event pemilu ini yang menyangkut keseluruhannya. Jadi bayangkan kalau semua sel atau semua dimensi, baik ekonomi, dimensi pendidikan, itu semua bergerak menyatu mendukung KPU dan Bawaslu yang dia memiliki gagasan besar untuk mendorong ini menjadi pemilu sebagai sebuah ajang konsensus dan ajang mencari pemimpin yang mampu mengentaskan Indonesia lebih mendunia. Ya kira-kira bisa nggak? Ya saya kira bisa, karena contohnya dalam olahraga terjadi itu. Gitu kan ya. Terjadi. Ada misalnya. Tapi itu berbeda karena ada nuansa rekreatifnya kan gitu. Ini kukira dari beberapa hal kan kita paham pemilu kita juga rekreatif. Apalagi dulu ya pada masa kampanye ini kan dibuat lebih bersifat entertain sebelum masa kampanye rapat umum ya. Sekarang rapat umum ditiadakan, jadi kreativitasnya kan ada di media sosial. Ada tapi jadwal yang terbatas sehingga seringkali nggak di. Sehingga poin saya sebenarnya bagaimana KPU Bawaslu ini challenge-nya itu mengajak terlibat semuanya. Oke. Baik dunia ekonomi, dunia pendidikan, kemudian dunia sosial. Jadi mereka tidak seperti ya sudah. Tapi mereka tergerak gitu, karena melihat ini sesuatu yang menarik kita berpemilu. Ya, tapi keterlibatan itu juga bukan sesuatu yang lalu mempengaruhi aktivitas mereka selama ini dan nggak begitu juga lah ya. Enggak. Kukira pengalaman teman-teman berpemilu itu salah satu yang menjadi penyelenggara kan dia bisa memisahkan urusan pelayanan terhadap partai politik clear. Kemudian bagaimana berelasi dengan pemerintah termasuk dukungan dengan pihak keamanan clear. Bagaimana dengan masyarakat sipil dalam konteks ini pemantau clear. Tapi kayaknya ini hanya aspek yang terbatas. Nah, ke depan bisa nggak kita menjadi satu bangsa yang sama? Jadi bayangkan misalnya kabupaten kota itu saya kira mereka bukan daerah yang tidak ada pusat bisnisnya, pusat pendidikannya, kan ada semuanya itu. Ya tapi oleh KPU mau diapain nih? Loh, tergantung mereka mau nggak mengajak mereka, kan gitu. Dan bagaimana mengajak itu juga kan ada sesuatu yang menarik. Ajakannya itu bukan seolah-olah seperti mengajak, ayo kita datang ke TPS, enggak. Nah ini gelora semangat yang kemudian muncul dari berpemilu ini akan tercermin dari polisi-polisi yang muncul. Nah, tadi bicara soal nampaknya mereka nggak keluar ya. Penyelenggara pemilu ini kayaknya terjebak. Belum tahu ya. Kalau pengalaman yang lalu kan terjebak dengan kebiasaan. Dan nggak bisa keluar dari situ. Bisa keluar, ya. Itu yang lalu. Yang sekarang kita belum tahu. Itu kan karena ya baru beberapa hari ini mereka punya pengalaman. Kalau sudah difasilitasi kemudian menjadi pejabat publik, apalagi ini bersifat nasional, ya itu wajar lah, soal manusia kan nggak ada masalah. Tetapi jadi ada faktor itu juga ya, kekagetan sebagai psikologi ada, saya kira aspek psikologi itu sangat kuat sekali. Oleh karena itu saya sih wanti-wanti pada teman-teman ini bahwa menjadi penyelenggara pemilu kan bukan meniti jabatan yang sifatnya itu karir ya. Jadi tidak semesti misalnya dari provinsi harus ke RI. Ya sekarang sudah begitu tuh. Ya tapi kan tidak semuanya. Ya nggak semuanya jadi karena banyak. Tapi kan sudah ada kabupaten 2 kali, baru ke provinsi 2 kali, baru ke RI. Itu kalau jadikan karir itu 30 tahun di penyelenggara pemilu aja, ya, bisa. Kasihan yang nggak lolos sama sekali, berarti dia sudah tidak mencapai puncak kan kira-kira. Padahal sebenarnya. Tapi yang mau Anda katakan apa dari itu? Saya mau bilang pengakuan terhadap eksistensi penyelenggara pemilu itu masih rendah setelah pemilu berlangsung, setelah pilkada selesai, dilupakan. Ya, oh ya ini menarik nih ya. Artinya kalau kawan-kawan ini mampu keluar dari jebakan itu, ini satu yang menyenangkan. Jadi Bung Daniel merasakan itu juga ya, setelah 5 tahun itu eksis dan dikenal di mana-mana. Setelah selesai itu, pengalaman itu. Setelah selesai kok. Tapi saya juga ngobrol dengan senior-senior yang lain yang pernah itu sama juga. Sama ya.
Jadi ada suasana kebatinan di mana penyelenggara pemilu ini seperti dianggap apa? Ya sudah kalau selesai nasi itu sudah. apa namanya? Kita menanak nasi itu. Apa istilahnya? Sudah selesai, kemudian ya sudah dilupakan. Oke ya. Jadi ya menarik. Jadi itu harus jadi challenge ya. Challenge pada mereka teman-teman yang sekarang bahwa ini satu kesempatan, tidak semua orang mampu berada di sana, tetapi juga jangan terjebak pada aspek-aspek rutinitas karena membosankan. Supaya setelah selesai itu tidak orang nggak kenal lagi. Jadi bayangkan ini. Jadi ini soal ini berarti Bung Daniel, soal bagaimana mereka membuat legacy ya, yang kemudian bisa diingat orang, gitu ya. Persis. Oke, jadi ini yang Anda maksud juga dengan bagaimana menghadirkan sesuatu yang berbeda. Gitu ya. Saya kira itu penting dan menarik itu. Saya juga baru tersadar itu apa yang Anda kemukakan ya, bahwa penyelenggara pemilu itu meskipun mereka sudah puluhan tahun ya menjadi penyelenggara pemilu, dan selama mereka menjadi penyelenggara pemilu itu Anda bisa bayangkan 5 tahun ya, itu kamera seluruh Indonesia itu menyorot dia. Betul. Gitu kan, tapi setelah selesai hilang gitu. Sekali-sekali dipanggil lah kayak gini, datang ke RKN untuk kasih wawancara, diskusi gitu ya. Betul. Gitu ya. Tapi kita punya beban moral juga karena suasana demokrasi kan menjadi ini. Betul. Aku sering ingat, bahkan ngobrol juga sama Bung Jerry kan, reformasi itu banyak tuntutan. Salah satu yang paling kita ingat itu adalah reformasi sistem politik. Selain menolak menghapus KKN dan macam-macam. Nah, perwujudannya kan ada di kerja pemilu. Salah satunya. Salah satunya. Kalau menghapus korupsi, salah satunya menjadi kerja kegiatan pemberantasan korupsi. Kalau pemilu itu jadi. Dan pemilu ini betul-betul seperti ya, karena saya berangkat dari pemilu ini sesuatu yang sangat bermakna karena ternyata sangat besar sekali dan ini konkret. Jadi kalau yang kemarin menolak 3 kali ya karena masih kuat. Artinya pesan reformasi ini sangat kuat. Kita tidak ingin ada jabatan yang terus-menerus dipegang. Itu kan berarti ini kan masih terjaga sebenarnya suasana reformasi itu. Iya, jadi Anda mau mengatakan sebenarnya teman-teman yang baru ini punya beban juga untuk menghidupkan suasana demokratis itu terus terjaga, sehingga elemen-elemen yang bersifat bagaimana kerja-kerja demokrasi bahkan setelah tidak menjadi penyelenggara pemilu itu jangan sampai hilang, karena kita bukan pejabat karir dalam konteks ketika tidak menjabat kita tidak menjadi apa-apa. Saya kira tidak. Apalagi kalau nggak ada legasinya. Gitu. Apalagi tidak ada legasi, apa yang mau diini, karena itu. Dan saya melihat misalnya teman-teman yang ex penyelenggara pemilu itu setelah tidak menjabat juga agak rumit dia dalam positioning. Misalnya apakah dia langsung mendekat ke kekuasaan partai atau kembali ke posisi masing-masing. Ini kayaknya masih gagap. Padahal demokrasi ini kita bisa di mana saja asal firm. Nah, ini kan yang penting diperhatikan sama teman-teman sekarang ini agar tidak terjebak kepada yang itu. Bahkan menurut saya kalau jadi role model ya, misalnya setelah 2024 pemilu serentak terakhir itu mau pada kemana itu? Karena kan eksistensi yang sifatnya permanen itu akan dievaluasi. Karena sudah serentak, kecuali ada kemungkinan itu memang. Persis, tapi yang saya maksud investasi atau pelayanan negara terhadap KPU Bawaslu sampai kabupaten kota ini kan meninggalkan legacy yang berbentuk sistem, yang berbentuk kantor, tapi tiba-tiba hilang begitu saja. Nanti setelah undang-undangnya, ya saya berharap ini bisa didefinisikan oleh periode yang sekarang. Apa yang mau dilakukan? Kan begitu. Berarti dan dia harus kembali ke akar demokrasi yang lebih luas, partisipasi harus dibangun, bagaimana kualitas pendidikan politik dan macam-macam gitu. Tidak begitu mudah memang ya. Membangun legacy dalam pelaksanaan pemilu, tapi bukan tidak mungkin. Gitu ya. Jadi kita men-challenge teman-teman yang baru ini untuk memikirkan itu supaya ya ketika mereka selesai orang masih
tahu bahwa ada yang mereka tinggalkan ya. Jangan sampai kita mengenal mereka itu ya ada nama-namanya gitu ya, tapi harus kita cari-cari kan gitu. Bahkan yang paling penting sebenarnya kalau pemilunya terjaga, regenerasi berjalan, Indonesia tetap ada. Dan kalau Indonesia harus tetap ada. Persis. Tapi dalam konteks beberapa negara yang kita tahu kan declining, kan ada kudeta. Betul. Saya kira itu jadi satu catatan penting yang tadi juga Anda sebut ya, terjaga, dalam kerangka itu. Sangat terjaga, dan ini kan satu legacy yang kita bisa rawat di situ. Tapi kan tidak hanya sebatas rutinitas, prosedur. Betul. Kita harus naik. Nah, bagaimana naiknya ini kan kira-kira begitu. Nah, KPU dan Bawaslu sebagai komandan penyelenggara pemilu kan dia bisa melakukan apapun. Iya. Artinya dia harus berpikir ke arah sana ya. Harus berpikir. Sebagai penyelenggara pemilu ini juga harus menjadi semacam peristiwa demokrasi yang penting yang memastikan gitu ya bahwa negara kita ini akan eksis terus. Gitu ya. Makanya yang tadi Anda kemukakan itu penting sekali, bagaimana membangun konsensus bersama gitu ya, atau mendorong terbangunnya konsensus meskipun ada rivalitas, ada kompetisi ya, tapi bukan tidak mungkin konsensus itu dibangun supaya selesai pemilu semua kekuatan energi kebangsaan kita curahkan untuk membangun saya mau ini. mengatakan suasana toksik yang terkait dengan polarisasi yang sudah keterlaluan, kukira nggak ada argumen yang bisa kita pegang. Dan kita sudah ngalamin itu 2 kali pemilu terakhir. Tajam karena imbas dari teknologi digital juga sebenarnya. Ada pengaruh itu ya. Pengaruh besarnya pada itu. Jadi orang, makanya hari ini kalau penyelenggara pemilu kita bahkan ya mau mendidik atau menyampaikan bahwa rakyat harus kritis, bahkan mereka bukan kritis lagi, berani, malah sudah pada over kan, sudah kebablasan lah. Sudah kebablasan, maka ini harus dinetralkan, dikembalikan, ya itu berarti kan harus kerja. Makanya ada teman KPU yang menulis itu demokrasi kerumunan ya, gitu ya. Terlalu bebas, lalu kekuatan kelompok itu begitu ditonjolkan. Jadi kritis itu bukan satu yang wow, bukan satu yang mewah lagi hari ini. Iya ya, malah orang sudah sudah terlalu over tadi ya, sehingga kita jadi sulit menghandle-nya gitu. Makanya saya dan beberapa teman-teman penyelenggara komunitas pemilu kemudian mendirikan institusi pendidikan tinggi juga ada konteks sebenarnya di situ itu, untuk kita membangun demokrasi melalui dimensi pendidikan yang backgroundnya kita berangkat dari penyelenggaraan pemilu karena kita kuat di basis itu. Baik, saya kira itu closing statement atau masih ada yang Anda ingin kemukakan, karena saya kira percakapan kita ini sudah cukup ya, karena kita masih akan melakukan percakapan-percakapan seperti ini untuk mengisi ruang-ruang yang bisa memberi pencerahan atau memberi dimensi-dimensi yang berbeda dari wacana-wacana pemilu yang selama ini berkembang. Ya kembali, apakah sukses? Saya yakin sukses. Kita tidak akan pernah sukses. Urusan hari ini ada politisi yang mendorong berbagai manuver, pada akhirnya juga kembali lagi ke rel kan ya, sekarang sudah selesai. Jadi mau apapun rakyat masih sangat ingat memorinya dan kuat yang menjaganya, tapi kan hanya menjaga saja. Capek kita kalau menjaga terus, bagaimana kita bisa maju lebih melesat gitu, kira-kira begitu. Iya, saya kira terima kasih Bung Daniel Sukron untuk hadir dan menemani saya berbincang dan bercakap-cakap tentang pemilu. Ini memang hobi kita, gitu ya. Jadi kalau kita tidak batasi, ini bisa sampai lama nih percakapan ini. Nanti kita akan sambung lagi dengan tema-tema lain mengiringi proses pemilu yang berlangsung. Sekali lagi terima kasih. Baik. Rekan RKN, kita sudah mendiskusikan atau membicarakan banyak hal terkait dengan bagaimana kita menghadirkan sebuah pemilu yang berbeda, gitu ya. Sebuah pemilu yang mampu membangun konsensus, mampu membangun semangat dan spirit yang lebih positif ya,
di kalangan masyarakat, partai politik maupun penyelenggara, agar pemilu ke depan itu menjadi pemilu yang baik, berkualitas, dan punya makna bagi pertumbuhan dan perkembangan demokrasi kita, khususnya dalam bersaing dengan negara-negara yang ada di sekitar kita. Kita akan bertemu kembali dalam percakapan-percakapan berikutnya. Namun jika ada komentar, ada saran, atau ada gagasan-gagasan baik Anda bisa menuliskannya dalam kolom komentar yang tersedia. Demikian update kali ini bersama saya Jerry Sumampo. Kita ketemu kembali dalam update berikutnya. Terima kasih.